Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya sebelumnya ayah bunda, untuk moderator barbecue hari ini tuh uh, Kanda Lukmanul Hakim. Cuman beliau berhalangan, jadi saya menggantikan beliau. Baiklah, kita mulai barbecue kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ustadz Muhammad Yunizar selaku pemateri pada sore hari ini serta bunda-bunda salehah dan sahabat PKCK yang kami sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama di meeting dalam agenda berbagi bersama belajar Quran. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum memulai agenda kita berbagi sore hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bunda dan sahabat PKCK semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Fitri Arifah, selaku moderator pada sore hari ini. Saya salah satu anggota Pemuda-Pemudi Cinta Al-Quran. Baiklah, sebelum acara kita mulai, saya akan menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama, kita tahsin surah. Baiklah, yang pertama, kita tahsin surah Al-Buruj ayat 7 dan 8. Dilanjutkan dengan dokumentasi terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, penyampaian materi yang berjudul cara membentuk karakter diri yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yunizar. Lalu yang terakhir, kita riyadhah surah Al-Waqi'ah serta doa penutup. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilahkan kepada Ustadz Muhammad Yunizar untuk membimbing tahsin kita sore hari ini. Kepada Ustadz dipersilahkan. Oke, terima kasih Saudari Aisyah. Suara saya kedengaran jelas ya? Dengar Ustaz. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, yang saya hormati moderator Saudari Aisyah dan ayah, bunda, dan calon ayah, calon bunda yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada beliau, di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda sekalian dan calon ayah dan calon bunda sekalian, insya Allah seperti biasanya sebelum ke materi, kita mulai dulu dengan tahsin, ya, dengan perbaikan bacaan Al-Quran, yaitu surah Al-Buruj ayat 7 sampai 8. Ya, surah Al-Buruj
surah ke-85 ayat 7 sampai 8. Mungkin sebelum memulai, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berwasilah dengan suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita hati yang senantiasa cinta kepada Al-Qur'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, untuk senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam membaca, memahami ayat suci Al-Qur'an. Ala hadhihi niyah wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, untuk ayat 6 dan ke-7 ya. Ayat ke-6 boleh saya minta bantuannya Bunda Al. Oke, siap. Oke, ayat ke-6. Siap. Maaf Ustaz, Ayat sebelumnya Ya. ayat 7 dan 8. Astagfirullahaladzim. Ya, terima kasih saudari moderator. Ayat ke-7 saya minta bantuannya Bunda Al ya, Bunda. Ayat Oke, ke-7. siap. Ayat ke-8-nya Bunda Bunda yang dari laki-laki sih, dari laki-laki dah. Coba yang ayat ke-8-nya Saudara Sufyan. Ada? Ada Ustaz, baik Ustaz. Oke. Izin Ustaz, baru masuk nih. Surah apa ya Ustaz? Surah Al-Buruj, surah ke-85 ayat Surah 7 Al-Buruj, sama ayat 8. Iya. Oke, berarti Sufyan ayat 8 ya. Iya, benar. Ustaz. Oke. Ayat 7 tadi Bunda Al, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Oke. Masya Allah, bagus Bunda. Bacaannya. Masya Allah. Luar biasa. Ya bagus Bunda, lancar. Dan panjang pendeknya udah bagus. Cuman Masya Allah. sedikit Bunda boleh ya. Saya kasih Oke, masukan. oke. Yang di wahum ala ma yaf. Nah, yaf difa itu punya sifat hamas. Tadi hamasnya kurang kedengaran. Hamas itu ada nafas sedikit yang keluar. Kalau orang-orang tua zaman dulu itu ajarnya kalau ada kapas itu coba aja ditaruh di depan. Fa itu kayak terbang. Tangan juga berasa sih, kalau tangan kita letak di depan nyebut huruf fa itu kan bunyi fa. Iya. Fi fu baf fu fa ni fafna minal mufni ma fi fa ni fa. Kayak jadi sama juga kayak tadi. Wahum ala ma yaf. Coba mungkin boleh diulang sekali lagi Bunda? Iya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Iya, Masya Allah. Benar Bunda. Bagus. Alhamdulillah. Wahum. Alhamdulillah. Ini udah sering ikut kajian Ustadz Rashid Ridho ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus bacaannya wahum yaf'alu. Dari ayat 7 kita bahas tajwidnya ya. Wahum ala itu hukumnya idhar syafawi, jadi dibaca jelas. Wahum ala, mimnya biar ditekan kalau sukun ya. Mim sukun itu harus ditekan, nun sukun ditekan biar enggak ada tawallud, biar enggak ada huruf tambahan, biar enggak ada suara pantulan. Kalau enggak ditekan biasanya ada mantul-mantul gitu dia. Wahum ala. Jadi untuk mengantisipasi itu harus ditekan. Huruf mati ditekan. Wahum ala ma. Ya. Ala itu mat tabi'i,
Ma itu mat tabi'i, yaf'aluna itu mat tabi'i juga, bil mu'minina mat tabi'i juga. Ya rata-rata 2 harokat. Kalau mat tabi'i pasti 2 harokat. Syuhud. Syuhud itu tadi mad arid disukun. Mad arid disukun bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Ya, saya ulangi, nanti kita baca bareng-bareng ya. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahid ithnani thalathah. Wahum Wahum ala ala ma ma yaf'aluna yaf'aluna bil bil mu'minina mu'minina syuhud. syuhud. Oke. Terima kasih Bunda. Selanjutnya ayat ke-8. Saudara Sufyan, silakan. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Iya, ini juga udah bagus panjang pendeknya. Cuman sedikit saya izin koreksi ya, Saudara Sufyan. Ya, baik, Ustaz. Di wama naqomu itu pakai nah, nggak pakai ta ya. Wama Oh iya. naqomu. Wama naqomu minhum illa ayyu. Nah, ini yang sering, emang kadang sering kepleset ini. Ayyu pakai hamzah, bukan pakai ain. Jangan sampai ayyu, tapi ayyu. Hamzah. Hamzah dia mentok. Kalau ain ada ngalir dia. Ayyu itu ain. Tapi kalau hamzah mentok. Ayyu. Ayyu. Jadi saya ulangi bacanya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya. Silakan Saudara Sofyan, boleh sekali lagi. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Oke, kita bahas tajwidnya ya satu-satu. Wa ma naqamu, wa ma itu mad tabi'i, naqamu juga mad tabi'i, minhum itu idhar, minhum. Nah, ini nun tadi yang saya bilang, nun sukun juga harus ditekan biar nggak ada tawallud, biar nggak ada kedengaran huruf tambahan gitu. Kalau nggak ditekan jadi minah. Nah, jadi minhum. Jadi harus ditekan minhum. Apalagi ini bertemu ha ya. Nun mati bertemu ha hukumnya hamzah, dibaca jelas. Jangan dikasih panjang. Minhum illa di sini ada alif ketemu dengan hamzah, berarti hukum bacaannya tidak dalam satu kata, berarti mad jaizmun fasil illa ay. Mad jaizmun fasil bisa 4 harokat sampai 5 harokat. 4 sampai 5 harokat. Illa ayyuminu billahil azizil hamid. Nah, itu rata-rata mad tabi'i, kecuali tadi ayyuminu nun mati bertemu ya. Ayyuminu itu idgham bi gunnah. Panjangnya juga 2 harokat. Ingat hamzah mentok ya, jangan dialirkan. Kalau alirkan jadi ain ya. Ayyu itu beda sama ayyu. Ayyuminu billahil azizil hamid. Itu semuanya mad tabi'i. Kecuali hamid, hamid itu mad arid sukun. Bisa panjangnya 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Tergantung dari awal kita mau ngambil yang berapa. Misal dari bismillah kita ngambil 6 harokat. Jadi situ juga harus 6 harokat. Dari bismillah kita ngambil 2 harokat. Jadi situ juga 2 harokat. Gitu ya. Illa ayyuminu billahil azizil hamid. Saya ulangi bacaannya, nanti kita baca bareng-bareng. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Wahid ithnani thalathah. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Oke. Alhamdulillah. Sudah 2 ayat. Insyaallah berapa ayat ini? Berapa pahala yang kita dapat insyaallah. 1 huruf 10 pahala. Ini hebatnya baca Al-Qur'an kayak gitu ya. Padahal baru dikit aja kita baca, pahalanya udah luar biasa. Ya, mungkin itu dari saya. Semoga ada berkahnya, semoga ada manfaatnya. Saya
kembalikan kepada moderator. Jazakallah Ustadz yang telah memimpin kajian kita pada sore hari ini. Baiklah, untuk ke acara selanjutnya kita dokumentasi terlebih dahulu. Untuk ayah bunda kakak abang boleh aktifkan kameranya. Kita dokumentasi dulu. Yuk ayah bunda kakak abang. Bentar ya Ustazah, bentar. Saya pakai jilbab dulu. Baik bunda. Oke, kita baiklah, saya hitung ya. Ayah bunda. 1, 2, 3. Saya lagi ayah bunda kakak abang. Ini boleh gaya bebas. Oke. 1, 2, 3. Oke, baiklah untuk sesi dokumentasi sudah selesai. Oke, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu penyampaian materi yang berjudul cara membentuk karakter diri. Baiklah kepada Ustadz Ibnu Nizar, kami persilahkan. Oke, terima kasih Saudari Aisyah. Langsung saja ya ke materinya. Saya nggak pakai pembukaan lagi karena dari awal tadi udah kita buka. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau berbicara tentang akhlak, akhlak ini sangat urgent gitu, sangat penting. Ya kenapa? Salah satu dari rukun agama kita bisa lihat arkanuddin, rukun-rukunnya agama yang dirumuskan oleh para ulama adalah itu ada 3. Yang pertama apa tadi? Pertama iman, Islam dan ihsan. Dijelaskan oleh para ulama. Kalau iman ini berkaitan dengan akidah. Islam ini berkaitan dengan syariat, salat, puasa, zakat. Nah, kalau ihsan ini berkaitan dengan akhlak. Nah, jadi kalau orang beragama 3 ini harus dipegang. Karena inilah rukunnya agama, arkanuddin, rukunnya agama. Harus ada di dalamnya 3 unsur ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan di dalam Quran surah ke-14 ayat yang ke-24 ke-25. Boleh dibacakan artinya siapa ya? Saudari Zira mungkin boleh tolong dibacakan artinya Quran surah ke-14 Ibrahim ayat yang ke-24. Itu perumpamaan 3 ini tadi, 3 rukun iman, 3 rukun Islam. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa faru'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Ada saudari? Nggak dengar Ustaz. Nggak kedengaran? Ya, surat apa tadi? Surah ke-14 Ibrahim ayat yang ke-25. 24, 25. 24. Ya, alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa faru'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadakkarun.
Ya, silakan. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu. Allah membuat perumpamaan itu manusia agar mereka selalu ingat. Iya. Benar nggak Iya. Ustaz? Benar ayatnya itu. Tapi agak kurang jelas suaranya, agak putus-putus. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi di ayat itu Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kamu perhatikan Allah menjadikan kalimat yang baik, perumpamaan kalimat yang baik. Kalimat yang baik ini para ulama mengartikan kalimat tauhid. La ilaha illallah, yaitu iman. Ini akarnya. Iman itu akarnya. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Kasyajaratin thayyibatin asluha tabit, akarnya kokoh, akarnya kuat, wa far'uha fis sama, dan apa? Pohonnya menjulang ke langit, menjulang tinggi. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Dia mengeluarkan buah setiap musimnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ulama mengartikan bahwa ini perumpamaan seperti ya, 3 ini tadi arkanuddin. Kalau iman kita kuat, nah, itu akarnya. Terus nanti yang pohonnya yang sampai tinggi menjulang ke langit itu adalah syariatnya. Nah, nanti kalau udah iman kuat, syariat jalan, akan menimbulkan, akan berbuah, akan apa ya namanya, akan menghasilkan buah yang bagus. Nah, buah yang bagusnya inilah ihsan itu tadi, akhlak. Jadi 3 unsur ini harus dipegang di dalam beragama, di dalam kita menjalankan ajaran agama. Iman, syariat, dan ihsan itu tadi, ihsan akhlak. 3 unsur ini. Nah, bahkan di antara 3 ini yang kita bahas sekarang yaitu yang ini, ihsan, akhlak, karakter, perilaku. Bagaimana cara membentuk akhlak? Itu yang kita bahas kan. Bagaimana cara agar ya apa yang kita pelajari, apa yang kita jalankan itu berbuah, membuahi akhlak yang baik. Gitu. Bagaimana cara membentuk diri ini menjadi diri yang berkarakter baik, menjadi diri yang berakhlakul karimah. Itu gimana caranya? Jangan dianggap enteng ya. Kalau akhlak ini, akhlak yang baik, bahkan Rasulullah SAW itu bersabda di hadis riwayat At-Tirmidzi, kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak khilaf. Nah, itu beliau mengatakan yang paling terberat nanti timbangannya di hari kiamat adalah akhlak yang baik, menandingi pahala orang yang rajin puasa sunnah, rajin sholat sunnah, rajin sholat. Orang qiyamul lail, tahajud dimanapun, itu bisa ditandingi dengan akhlak yang baik. Tapi jangan pula bilang kayak gini, jadi buat apa tahajud, lebih baik kita akhlak yang baik. Enggak gitu. Nanti kita jelaskan ya. Nanti kita jelaskan. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Dengarkan saya jelasin sampai akhir, nanti baru disimpulkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Nah, jadi gitu. Jadi gimana sih cara membentuk diri ini agar menjadi baik, agar kita memiliki akhlak yang baik? Bahkan Rasulullah SAW aja itu kan diutus apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, atau di riwayat yang lain solihal akhlak, liutammima solihal akhlak. Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi sekarang kita bahas caranya. Masuk ke inti. Cara membentuk diri ini agar berperilaku yang baik, agar berkarakter yang baik. Gimana? Yang pertama, kita perlu namanya pembiasaan. Pembiasaan ini dari kecil loh ya.
Harus dari kecil. Harus dari kecil pembiasaan. Bak kata pepatah, dari kecil, gimana ya, pepatah orang Melayu nih, dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, gitulah kira-kira. Dari kecil terbiasa, sudah besar terbawa-bawa. Dibiasakan, ada pembiasaan. Ini PR sebagai orang tua dan teman-teman sekalian yang sebagai calon orang tua di sini. Yang sebentar lagi calon orang tua. Ya, mungkin ada Ustadz Rosyid, ada Ustadz Izwan ya, yang sebentar lagi menjadi bapak-bapak insya Allah. Ya, yang sebentar lagi akan menjadi ayah untuk anak-anaknya. Yang nyanya itu masih disirkan, masih dirahasiakan, belum tahu siapa, belum ketahuan. Insya Allah segera ditampakkan. Nah, jadi gimana? Nah, jadi harus ada pembiasaan. Pembiasaan dari kecil itu udah harus pembiasaan. Dan kadang kayak gini, dalam psikologi, saya lupa, saya ada baca satu artikel, cuma saya lupa nama dokternya, dokter. Beliau dokter dalam spesialis psikolog. Beliau merupakan psikolog anak, pakar psikolog anak. Beliau bilang kayak gini. Sebenarnya anak-anak itu udah bisa dibentuk, udah bisa diarahkan dari usia 2 tahun ke bawah. Dari usia 2 tahun, 16 bulan. Nah, dari usia 2 tahun ke bawah, ya 16 bulan berarti berapa tahun itu? 1 tahun lebih. Nah, itu udah bisa, mereka punya kecenderungan membedakan mana yang baik, yang buruk gitu. Udah bisa diarahkan lah pelan-pelan. Jadi harus diarahkan dari kecilnya gitu. Makanya yang zaman sekarang kan orang-orang tua, kita lihat ada yang membiasakan dari kecil anaknya itu pakai jilbab. Walaupun panas ya buka, nanti pelan-pelan dicoba dan sebagainya. Nanti terbiasa, terbawa-bawa gitu. Ada dibiasakan pas kecil makan harus pakai baju, kalau nggak pakai baju dimarahin sama orang tuanya, diomelin sama ibunya, dinasehatin gitu. Nanti harus pakai baju, sampai itu terus diterapkan, itu terbawa-bawa. Orang tua saya dari kecil, pas kecil saya diajarkan untuk, orang tua saya sering pesan, kalau tidur, sebelum tidur baca doa, doakan kedua orang tua. Gitu terus. Saya ingat betul itu, ibu saya sering pesan kayak gitu. Doakan orang tua, baca doa tidur, doakan orang tua, doakan kedua orang tua. Sampai sekarang itu saya ingat loh. Saya ingat sebelum tidur, kadang saya ingat, pesan orang tua saya. Walaupun kalau pas ngantuk-ngantuknya, kadang kelewat ya doa orang tua itu, langsung aja Bismillahirrahmanirrahim, langsung tidur ya. Kadang kayak gitu. Cuman ya pasti keingat pesan-pesan itu yang disinjangkan dari kecil, yang dibiasakan dari kecil. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya Islam. Dalam keadaan Islam. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan yuhawwidanihi, au yunasiranihi, au yumajjisanihi. Yang menjadikannya itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, pembiasaan orang tuanya ini, didikan orang tuanya gimana? Itu mereka harus tahu, harus dibiasakan dari kecil. Jangan sebentar, ya boleh, oke. Kalau kita untuk memaklumi misalkan, ya nama juga anak kecil. Ya. Itu boleh kita ucapkan kalau kita udah ngasih tahu, coba ngasih tahu. Tapi jangan kita nggak arahkan gitu. Arahkan tetap, walaupun kita bilang, ya namanya juga anak kecil. Ya nggak boleh dimarah-marahin berlebihan, dinasehatin pelan-pelan, diarahkan dari kecil nanti terbiasa. Kalau dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ada rumus mendidik anak itu 7 kali 4. 7 kali 4 berarti 21 ya. 28. 7 kali 3 21. Ya 28. Jadi 7 tahun pertama jadikan mereka itu seperti raja. Seperti raja. Apa yang mereka mau dituruti. Yang baik ya, ya tetap diarahkan, dalam tanda kutip diturutinya, diarahkan. Kalau yang berlebihan, misal handphone, mereka mau main game, sebaiknya jangan dulu. Ini saya baru teorinya ini ya, untuk mempraktekkan anak jangan main HP itu baru teori. Saya belum mempraktekkan, memang susah kayaknya apa? Ya nggak tahu gimana susahnya. Kan banyak orang tua sekarang itu ngambil jalan pintas, nggak mau anaknya ribut, nggak mau anaknya
nangis-nangis, didiamkannya pakai handphone, dikasihnya handphone. Ini kan yang jadi permasalahannya. Akhirnya anaknya candu main game dari kecil, pas dimarahin udah gede susah. Ya karena udah candu. Saya pernah nemukan kasus seperti itu. Ya, jadi alangkah baiknya diarahkan dengan hal-hal yang lain, hal-hal yang positif. Ya, kayak gitulah. Pokoknya apa yang mereka mau yang baik ya dituruti. Kalau enggak ya dikasih tahu baik-baik, diarahkan pelan-pelan bicaranya. Nah, gitu. Jadikan mereka layaknya raja. Yang kedua, 7 tahun kedua, tadi 7 tahun pertama, yang 7 tahun kedua jadikan mereka seperti apa? Ya didik mereka. Saatnya didik mereka. Hukum mereka kalau mereka buat salah. Kalau mereka melakukan kesalahan. Hukum tanda kutip lagi, hukum yang mendidik, bukan hukum dengan kekerasan yang sampai dibanting-banting anaknya sampai disetrika atau naudzubillah min dzalik ya. Enggak kayak gitu. Ya, hukum yang mendidik, pukul yang mendidik. Misal kan perintah Rasulullah SAW juga. Kalau anakmu udah usia 10 tahun, kalau enggak sholat, pukul dia. Kan gitu. Jadi pukulnya pukul yang mendidik, kasih tahu pelan-pelan. Ya, mulai arahkan, mulai agak tegas dengan dia. 7 tahun, 8 tahun sampai 14 tahun. Kemudian 15 sampai ke 21 itu jadikan dia sebagai teman. Maksudnya gimana? Dengarkan apa yang mereka bicarakan, apa pendapat mereka. Ya kalau ada masalah ya diajak diskusi sama mereka gitu. Jangan kekeh. Kadang ada orang tua yang harus apa yang dikatakannya harus gitu terus harus egois. Misal kayak gitu kan. Itu kan juga nggak baik untuk anaknya, ya. Kadang-kadang memang harus ada dikasih luang untuk anak itu berbicara, untuk berdiskusi. Jadikan dia seperti teman gitu. Udah jadi berbaur, ya pokoknya udah berdiskusi lah. Biar orang tuanya ini, anaknya ini nyaman loh sama orang tuanya gitu. Anaknya mau curhat, ya nggak sampai ke yang bukan lawan jenisnya. Karena udah nyaman sama orang tuanya, jadi nggak perlu mereka cari tempat curhat yang bukan, yang sepatutnya tidak mereka curhat gitu. Nanti jalannya pacaran, akhirnya pacaran dengan orang untuk teman curhat, biar ada teman berbagi. Karena dengan orang tuanya nggak dekat, ya gitu, nggak ada kedekatan. Itu yang jadi permasalahan. Jadi jadikan dia seperti teman. Nah, terus 7 tahun berikutnya, artinya 22 sampai 28, biarkan dia lepas. Biarkan dia menentukan mau cari gimana dan segala macam. Ya biarkan dia merantau dan segala macam. Seperti itu. Nah, jadi seperti itulah ya, lebih kurang salah satu contoh cara membentuk kebiasaan anak. Kita harus butuh pembiasaan. Bahkan kita yang udah gede juga, kalau ingin mengubah kebiasaan buruk, ya harus ada pembiasaan juga. Ya awal dari, ya walaupun pertama kita harus paksa-paksakan sampai dia jadi terbiasa. Jadi terbiasa, lama-lama jadi karakter. Nah, gitu. Misalnya yang masih sholat subuhnya suka kesiangan, dengar azan padahal tidur lagi. Coba paksakan dari sekarang, pas dengar azan bangun, pas dengar azan bangun, paksakan terus, sampai biarpun awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa. Sudah terbiasa, lama-lama jadi karakter, sudah melekat nanti. Gitu. Ya gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya membentuk kebiasaan baik itu dari kecil. Ini tugas kita sebagai kedua orang tua maupun calon kedua orang tua nantinya. Ya. Yaitu yang pertama pembiasaan. Yang kedua, bagaimana cara membentuk akhlak adalah dengan keteladanan. Bagaimana cara membentuk karakter jadi akhlak yang baik adalah dengan keteladanan. Keteladanan ya. Kita harus memberikan teladan. Ini lagi-lagi juga peran orang tua yang pertama. Ataupun kita sebagai teman memberikan teladan kepada teman yang lain. Ataupun kita, ya pokoknya masing-masing kita itu bisa menjadi teladan kalau kita berbuat baik. Jadi kita butuh teladan memang. Kita memang butuh orang yang kita tiru, orang yang bisa jadi pembimbing kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita, teladan terbaik. Teladan dari hal apapun. Mau jadi bapak yang baik, contohi Rasulullah. Mau jadi
imam yang baik, contohi Rasulullah. Mau jadi pemimpin yang baik, contohi Rasulullah. Mau jadi panglima perang yang baik, contohi Rasulullah. Jadi contohi, mau jadi pedagang yang baik juga contohi Rasulullah SAW itu teladan luar biasa. Di dalam Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh di dalam diri Nabi Muhammad SAW itu benar-benar laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat suri tauladan yang baik. Jadi teladan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau teladan guru-guru kita yang baik, para habaib, para ulama. Teladan kisah-kisah mereka, bagaimana mereka akhlak jujurnya bapaknya Imam Asy-Syafi'i, Idris namanya, rahimahullah. Beliau itu sangat jujur luar biasa. Ketika menemukan buah delima hanyut di sungai, beliau makan sedikit saja untuk melepaskan dahaga. Tapi teringat, ini punya siapa loh? Kok saya dengan entengnya makan? Sampai beliau menyusuri sungai itu nyari siapa sih pemilik pohon delima ini. Sampai ke satu rumah, dia melihat, oh ini ada pohon delima besar. Jangan-jangan yang punya rumah ini yang punyanya. Jadi ditanyanya ternyata itu, ya memang benar punya saya. Dan singkat cerita, tuan rumahnya itu meminta persyaratan yang enggak logis, yang harus bekerja sekian bulan dan sebagainya macam, dan harus menikahi anaknya yang enggak punya telinga, enggak punya tangan, enggak punya kaki katanya. Nah, jadi bapaknya Imam Syafi'i menuruti, karena biar beliau ini ridho gitu, beliau ini rela delimanya dimakan. Akhirnya setelah dinikahi ternyata anaknya itu cantik. Yang dimaksud dengan nggak punya telinga itu karena anaknya nggak mau mendengarkan perkataan yang buruk. Nggak punya mata karena matanya nggak mau memandang yang buruk. Tangannya nggak punya tangan karena tangannya nggak mau mengambil yang bukan miliknya dan segala macam. Nah, itu sampai lahirlah dari pernikahan itu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 214 Hijriah. Jadi luar biasa. Jadi kita ya pokoknya kita banyak baca-baca kisah para soleh, banyak baca-baca kisah orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Itu nanti dengan sendirinya kita teladani. Jangan salah mencari teladan. Ini teladannya yang rambut gimana ditiru, yang enggak baik-baik ditiru. Itu yang jadi permasalahan sekarang. Kita miris melihat seperti itu ya. Jadi pintar-pintarlah memilih teladan. Dan sebagai orang tua jadilah teladan untuk anaknya. Jadi sampai nanti ketika orang tuanya itu, ketika anaknya gede, ya udah ditanya. Misal anaknya perempuan, ya pas ditanya keberhasilan seorang ibu bapak, ketika anaknya ini ditanya, nah tipe suami kamu gimana? Tipe suami idaman kamu, tipe istri idaman kamu seperti apa? Dengan entengnya dia mengatakan seperti ayahku, seperti ibuku. Ini kalau orang tuanya mampu memberikan keteladanan dan mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang. Ini luar biasa. Ini yang kedua, keteladanan. Yang ketiga, ini udah sering dibahas ya, adalah lingkungan. Jadi untuk membentuk karakter diri itu kita perlu lingkungan yang baik. Di dalam Quran surah ke-25 Al-Furqan itu, awal juz 19, ada orang-orang yang menyesal sampai menggigit jarinya pada hari kiamat. Karena apa? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya aku tidak memilih si fulan sebagai temanku. Gara-gara salah memilih teman. Menyesal. Kenapa? Laqad adallani anid dzikri. Karena dia telah membuat aku lalai dari peringatan, membuat aku ingkar dari Al-Qur'an. Gara-gara berteman dengan dia aku ngikut gini, ngikut minum khamar, ngikut perjudian, ngikut zina, nauzubillah min dzalik dan sebagainya macam. Udah. Jangan, makanya hati-hati dalam memilih teman.
Mencari teman, memilih teman, hati-hati. Berteman dengan siapa kita berteman itu penting. Tapi ingat, teman dekat ya, khalila. Di situ menggunakan redaksi khalila, teman dekat. Bukan. Kalau dengan teman, dengan siapapun kita kenal, boleh, silakan. Jangan sampai ayat ini dijadikan kita untuk nggak mau mendakwahi orang. Jangan sampai kita menjauhi orang-orang yang sifatnya buruk, terus kita nggak mendakwahi mereka, nggak ngajak mereka. Padahal perintah Allah, ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang ke jalan Tuhanmu. Tetap kita harus ajak mereka, kita doakan mereka. Yang kita jauhi itu yang bukan kita membatasi diri untuk tidak berteman. Ya kita berteman ke siapa saja, tapi jangan jadikan teman dekat gitu. Kalau kan yang biasanya yang jadi kita sering ikut-ikutan itu kan teman dekat. Kalau teman dekat aja gini kita nggak mau kan, kadang sungkan mau nolak. Jadi kayak gitu kalau teman dekat. Jadi carilah teman dekat yang baik, bestie kalau bahasa anak sekarang. Carilah bestie yang baik. Carilah teman-teman yang baik, yang mampu membuat kita itu lebih dekat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lingkungan. Yang keempat, untuk membentuk akhlak yang baik ini yang paling sulit ini terus terang. Membentuk karakter yang baik sengaja. Makanya dibahas di akhir karena ini yang paling sulit adalah mengolah jiwa. Nah, perlu diingat akhlak itu enggak hanya di luar aja, tapi di dalam juga akhlak. Mungkin misal kalau boleh dia di luar dia enggak ngata-ngatain orang atau enggak apa-apa, tapi dalamnya penuh hasad, penuh iri, penuh dengki, ini juga masalah. Nah, ini yang perlu diolah, makanya dinamakan olah jiwa. Kalau dalam studi ilmu namanya ilmu tasawuf. Tasawuf bermacam-macam arti tasawuf. Para ulama mengartikan setidaknya ada 5, tapi salah satunya para ulama mengartikan tasawuf itu berasal dari kata sofa, yaitu suci. Jadi tasawuf artinya penyucian jiwa, ilmu penyucian jiwa, mengolah jiwa. Ini harus diolah. Karena Islam itu. Islam mendidik seseorang itu enggak di luarnya saja, tapi di dalamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri, kata Rasulullah SAW, "Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum." Allah tidak melihat rupamu. Wala ajsamikum, tidak melihat bentuk tubuhmu, mau kekar kek, mau apa kek, itu Allah enggak nilai. Tapi yang Allah nilai apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang Allah nilai adalah hati kita. Ada orang yang memang kelihatannya ya gimana, tapi hati ini lagi-lagi urusan Allah ya. Hanya Allah yang tahu. Sombong itu dari hati. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu ada sebesar biji zarrah dari kesombongan. Bayangkan sombong itu. Apa sombong? Batarul haq wa qamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong. Sedikit aja, bayangkan sebesar biji zarrah. Sebesar biji zarrah itu terkecil. Kalau kita taruh di jendela itu kan biasa ada debu-debu ya. Ini bunda-bunda yang sering bersih-bersih pagi-pagi kan. Coba lihat, di jendela ada debu ya. Kita taruh tangan kita lihat ada sedikit, kita ambil debunya, ada yang setitiknya itu darah seperti itu. Ada yang mengatakan biji sawi, ada yang mengatakan, ulama kontemporer mengatakan seperti atom kecil pokoknya. Pokoknya zarah itu kecil sekali. Bayangkan, sebesar itu aja, apalagi besar sombongnya. Itu amalan hati. Hasad, kalau dia iri dengan orang, hatinya begini-begini dengan orang, oh orang itu seperti ini, gini. Udah iri, sampai nanti dilakukannya lagi dengan perbuatannya, menghasut, memfitnah dia sana sini, orang yang diirinya difitnah dan segala macam. Itu apa? Iyyakum, kata Rasulullah SAW, berwaspadalah terhadap sifat hasad. Karena hasad, innal hasada ya'kulul hasanat, karena sesungguhnya sifat hasad itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Jadi hati-hati. Jadi jiwa kita juga perlu diolah, perlu dibersihkan. Jadi bersihkan dengan mana dia? Dengan cara ibadah.
Kalau ulama tasawuf ya mereka punya torikoh namanya, tarekat, punya metode masing-masing. Ada yang dengan zikir sehari sekian berapa dan segala macam, itu semata-mata untuk apa? Membersihkan jiwa. Untuk membersihkan jiwa. Kalau jiwanya udah bersih, insya Allah wadah itu pasti mengeluarkan isinya. Kalau jiwanya udah bersih, yang keluar darinya kata-katanya baik, pandangannya baik, tangannya baik, nggak mudah ngambil hak orang, langkah kakinya baik. Karena kata Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi gumpal darah, satu gumpal darah, wa innal idza salahat salahal jasadu kullu. Jika baik dia, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika buruk, maka buruklah semua anggotanya. Ya, hati. Jadi penting ya, olah jiwa. Jadi Islam itu enggak hanya menyuruh kita untuk akhlak yang baik yang di luarnya, jadi zahirnya juga, tapi batin juga. Jangan sampai ada sifat sombong, jangan ada sifat iri, dengki, munafik. Itu dari hati semua. Lain di mulut, lain di hati. Itu hati-hati semua. Bermuka dua, di depan orangnya kayak gini baik, bukan main. Tapi di belakangnya, ngata-ngatain. Kayak gitu tuh hati-hati. Itu bukan akhlak. Jadi akhlak yang baik yang disuruh Islam itu enggak hanya dari luar, tapi juga ya, olah jiwa. Ini yang sulit. Olah jiwa ini, penyakit hati ini, ngobatnya luar biasa. Jadi harus jauhi makanan haram. Makanan haram itu juga berpengaruh ke penyakit hati. Apalagi ya banyaklah riyadhah, baca Al-Quran, duduk di majelis ilmu, cari gimana cara tips-tips agar terhindar dari sifat sombong, harus rendah hati itu gimana. Ya, menuntut ilmu salah satu caranya untuk mengolah jiwa. Riyadhah tadi dengan baca Al-Quran, kita baca surah Al-Waqiah, riyadhah kita. Dan banyak sekali orang macam-macam metode ya. Kalau dari guru kami mengajarkan untuk metode untuk mengolah jiwa ya belajar dan mengajar. Kalau dari guru kami pribadi. Kalau dari orang-orang lain ya ada juga yang ya bagaimana bermacam-macam lah. Ya, kalau dari guru kami juga mengatakan Al-Quran itu riyadhah. Apalagi Al-Quran murojaah terus itu merupakan riyadhah. Insyaallah pembersih bagi jiwa. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. 4 cara tadi, gimana cara kita membentuk karakter diri, membentuk karakter yang baik, membentuk akhlak yang baik. Yang pertama perlu pembiasaan, yang kedua keteladanan, yang ketiga lingkungan, dan yang keempat mengolah jiwa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Muhammad Yunizar yang telah menyampaikan materi yang berjudul cara membentuk karakter diri. Oke, untuk ayah bunda kakak abang, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari saya Ustadz ingin bertanya. Ya, silakan. Lingkungan sekarang kan Ustadz banyak yang lagi viral kayak konten di sana atau kayak mungkin industri K-pop gitu kan Ustadz. Terus kan itu hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat untuk kita kan Ustadz. Jadi gimana caranya untuk membatasi diri dari lingkungan tersebut Ustadz? Kadang kita sadar bahwa itu tidak bermanfaat, tapi kita ikutan gitu Ustaz. K-pop ya. Berat saya ini. Ya, kalau ditanya tentang K-pop, berat mau jawabnya, takut diserang oleh para K-popers ya. Ya, K-pop kalau sekedar ngefans, sekedar cuman suka aja ngeliat ya. Ya, saya juga nggak bilang itu boleh kan sih. Ada memang yang membolehkan untuk sekedar ngefans aja, nggak dijadikan teladan. Cuman
ya boleh lah kalau hanya dijadikan sekedar lagunya, kan ada beberapa lagunya lagu yang motivasi gitu ya. Ya kan ya, kalau saya nggak salah gitu, ada lagu yang motivasi atau apa segala macam, lagu-lagu pembangkit jiwa gitu kan bagus, silahkan didengar. Tapi kalau saking ngefans-nya itu dijadikan wallpapernya dijadikan K-pop, foto profilnya K-pop, apa lagi, banyaklah segala macam. Kalau berlebihan, jangan berlebihan. Segala yang berlebihan itu nggak baik. Gitu. Jadi jangan, kalau untuk sekedar suka ya silahkan, untuk sekedar dengar-dengar lagunya. Tapi kembali lagi niatnya ya, kalau hanya untuk melihat mukanya ganteng dihayalkan tiap malam, itu sudah salah juga. Karena artis-artis Korea kan ganteng-ganteng rata-rata ya. Nah, karena yang banyak peminatnya itu gara-gara good lookingnya itu. Sebenarnya bukan apa. Jadi itu pemenang sekarang kalau good lookingnya. Ya, ya gitulah. Jadi jangan sampai deh. Kalau suka, mau lihat suka lagunya bagus atau segala macam ya silakan. Saya juga kalau di sepak bola saya suka Cristiano Ronaldo kok. Saya suka lihat Cristiano Ronaldo. Tapi dalam tanda kutip main bolanya. Main bolanya doang. Tapi kalau untuk misal dia CR pindah rambutnya jadi garis-garis atau segala macam, saya nggak ikut. Saya cuma suka dia lihat main dia, cara dia main bola aja, inspirasinya gitu aja. Cuman kalau untuk yang lain ya udah, ya pintar. Kalau untuk membatasi diri dengan orang-orang itu ya gitu tadi. Kalau pas orang itu bahas tentang itu ya udah, carilah hal-hal yang lain, misal ngubah topik atau segala macam yang mungkin harus berlingkungan dengan mereka. Untuk nggak mau itu ya jadi introvert sejenak. Jadi pergi ke kamar sejenak, baca buku atau apa kalau mereka bahas tentang itu, biar nggak ikut-ikutan. Nah, tapi kalau udah kiranya habis, kalau bisa diubah topik lebih bagus. Misal dia lagi bahas apa, tiba-tiba kita bahas, tadi aku masak ini gosong loh, misal. Ya bisa seperti itu. Dan caranya ya tentu saudari dan teman-teman punya cara yang kreatif lah untuk menghindar dari pembicaraan topik-topik yang mungkin menurut kita sia-sia. Ya silakan saja, ya nggak apa-apa. Bahkan Imam An-Nawawi ya, Imam An-Nawawi itu, beliau itu susah bicaranya, diam. Kalau memang benar-benar nggak manfaat, kalau bukan ada orang nanya, karyanya besar ya, Yahya bin Syaraf wafat 676 Hijriah. Itu karyanya besar, ada Riyadhus Shalihin, kayak besarnya Syarah Muslim Ibnu Hajjaj, Majmu' Syarah Muhadzab. Itu besar-besar karya beliau, luar biasa. Ada hadis Arba'in An-Nawawi, produktifnya luar biasa kan. Beliau itu kalau nggak ditanya, kalau nggak akan bicara kecuali hal yang penting. Kalau ditanya tentang agama segala macam. Jadi ya nggak ada salahnya guyonan, nggak ada salahnya kita berbicara sama teman. Tapi ketika pembicaraan itu mengarahkan kepada keburukan, ya sebaiknya narik diri sebentar. Nanti kalau bisa ditegur, kalau bisa kita ubah topik itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa ya tarik diri sebentar, ya pergi dari situ keramaian. Mau alasan kayak pinter-pinter lah, mau gimana. Gitu kalau di dunia pertemanan memang agak susah. Jadi hati-hatilah, selektif memilih teman dekat gitu. Itu kalau dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari saudara Vivian. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz. Bagaimana agar kita bisa konsisten dalam membentuk akhlak yang baik? Terkadang dalam membentuk akhlak yang baik, kadang di tengah-tengah berhenti, tidak konsisten. Iya, konsisten ya. Memang segala hal yang sulit itu konsistennya, istiqomahnya. Mau apa aja, mau amalan apa aja. Bahkan kata para ulama sufi ya, jadi wali Allah itu istiqomah. Idza ra'aitar rajul, jika kamu melihat seorang laki-laki, yafiru fil hawa, yafiru fis sama, berjalan di atas, yafiru fil hawa, yamshi 'alal ma' wa yafiru fil hawa. Dia berjalan di atas air atau berjalan di atas angin, terbang di atas angin. Jangan tertipu.
Karena setan pun bisa melakukan hal demikian. Kan kadang kita menilai orang wali, oh kalau dia bisa kayak gini, oh bisa jalan di atas air, wali ini luar biasa ini. Padahal kan kata para ulama tasawuf itu juga setan juga bisa melakukan hal itu. Jadi jangan tertipu dengan hal-hal seperti itu. Tapi yang dilihat apa? Istiqomah. Istiqomahnya. Seberapa istiqomah ya? Al istiqomah khairun min alfi karomah. Satu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu pemberian kepada manusia biasa. Pemberian kemuliaan kayak berjalan di atas air segala macam. Itu sering kita dengar kiai-kiai punya karomah ya. Itu karena mereka istiqomah. Tapi bukan karena itu kita beramal. Karena mengharap ridho Allah. Itu karomah pemberian dari Allah. Nah, jadi kayak gitu yang tentang ini ya. Istiqomah itu memang sulit. Jadi untuk gimana cara istiqomah membentuk karakter yang baik, yaitu tadi yang keempat-empat ini merupakan yang pembiasaan ini, pembiasaan ya yang perlu konsistennya. Khususnya kalau pembiasaan itu ya perlu dipaksakan tadi yang pertama. Tapi kalau untuk keteladanan, lingkungan, olah jiwa, nah itu kalau untuk keteladanan sama lingkungan khususnya itu kan kita objeknya dari luar. Kita tiru siapa gitu. Yang kita tiru siapa. Terus kalau untuk lingkungan kita cari lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik, komunitas yang baik itu bisa membuat kita istiqomah. Ketika kita salah, ketika kita hari ini down, ada yang mengingatkan kita, ada orang yang mengingatkan kita, hey, hari ini ayo kita ngaji, hari ini ayo kita ta'lim yuk, hari ini sholat yuk. Itu ada orang seperti itu. Cari lingkungan yang seperti itu. Itu salah satu membuat cara kita istiqomah. Tapi kalau untuk pembiasaan, ya itu butuh, untuk istiqomah butuh paksakan. Makanya ada orang yang berdoa, ada yang bertanya kepada seorang ustadz, gimana cara untuk biar saya konsisten? Saya ajarkan doanya. Allahumma paksakan. Ya Allah, dipaksakan. Pokoknya dipaksakan. Gitu. Kuncinya dipaksa dulu awal-awal. Nanti kalau udah terpaksa awal-awal awal karena terpaksa, lama-lama terbiasa. Sudah terbiasa, lama-lama jadi karakter. Nah gitu. Itu kalau pembiasaan. Kalau untuk pembiasaan. Tapi kalau objek yang dibuat, kalau keteladanan, kita cari objek keteladanan kita siapa. Lingkungan, cari teman-teman kita, cari lingkungan kita, tontonan kita di Instagram, usahakan follow yang kita follow itu yang baik-baik, akun-akun yang membangkitkan semangat untuk beribadah, membangkitkan semangat untuk belajar dan segala macam. Follow akun-akun seperti itu. YouTube kita subscribe siapa? Subscribe akun PKCK channel, misal, atau yang lain-lain pokoknya. Carilah yang bagus-bagus, yang untuk bisa memotivasi kita. Itu untuk istiqomah ya kayak gitu kalau untuk membentuk. Mungkin dari itu yang bisa saya jawab, Saudara Sufyan. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, apakah Saudara Sufyan jawabannya sudah terjawab? Iya, makasih Ustaz ya. Iya, terima kasih kembali. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari Saudari Nurul Hafika. Tadi Ustaz telah menjelaskan amalan-amalan untuk mensucikan atau membersihkan hati kita dari segala sifat-sifat yang buruk. Nah Ustaz, yang ingin saya tanyakan, apakah ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan agar kita terhindar atau dijauhkan dari orang-orang yang berperilaku tidak baik terhadap kita? Contohnya Ustaz seperti orang yang iri atau hasad terhadap kita dan sifat tercela lainnya terhadap kita. Sekian pertanyaan dari Ustaz. Ya bagus, insya Allah pertanyaannya. Ya bagus. Ada nggak amalan-amalan agar kita terhindar dari orang-orang yang mau iri dengan kita, orang yang dengki dengan kita gitu ya? Ya. Pertama, saya mengajak, misalnya gini. Saya mengajak, ya iri ini salah, iri ini nggak baik. Saya mengajak kepada kita semua, terutama yang bijaklah bersosial media. Ini yang pertama. Ini sebelum saya kasih amalannya ya. Saya mengajak kita bijak dalam bersosial media. Share-lah hal-hal yang kiranya hal itu bermanfaat mengingatkan orang, bukan yang membangkitkan iri orang. Jangan share yang sesuatu itu yang bisa membangkitkan, menimbulkan kira-kira ini buat orang iri gitu. Makanya ada sampai ulama-ulama itu kan yang sampai
melarang kita selfie ya sampai yang walaupun saya nggak sampai se ekstrem itulah. Ada ulama yang seperti itu bilang jangan sampai foto selfie dan segala macam gitu sampai mengupload foto diri itu karena takut nanti orang ngelihat dengan pandangan iri dia nggak mengucap asma Allah jadi nanti kita kena sakit gitu gara-gara ini ganteng kali sampai gitu kapan aku punya muka kayak gitu ini cantik kali kok muka aku yang kayak gini sampai ada orang kayak gitu itu kan memancing orang iri nanti upload lagi jumlah saldo itu untuk apa jumlah saldo ATM diupload dan segala macam itu untuk apa sebenarnya gitu carilah hal-hal yang bijaklah dalam bersosial media itu kalau dalam sosial media ya untuk mempublish diri publishlah yang baik-baik misal dari pengajian kita pergi pengajian rame-rame itulah itu ada pergerakan sosial dan segala macam silakan publish tapi kalau untuk yang hanya sekedar pamer-pameran untuk apa gitu. Jadi itu hanya memancing iri orang nanti iri dengki itu pertama dan saya ya jadi bijaklah dalam bersosial media dalam memposting itu bijak juga untuk kita terhindar dari hal-hal orang yang hasad dengki itu gimana saya punya diijazahkan sama kiai saya dulu di pesantren Kiai Haji Abdul Wahab beliau mungkin yang di Kundur kenal yang pernah sekolah di itu beliau kiai saya dulu mengajarkan bahwa ada kalau untuk menghindar dari sifat hasad ini seringlah ketika sholat qobliyah itu amalkan rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua baca qul huwallahu ahad pertama terus yang kedua ba'diyahnya baca qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas kenapa lihat kita artinya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ma khalaq dan aku berlindung juga dari kejahatan makhlukmu min syarri ghasikin idza waqab min syarri nafatsat fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad dan aku berlindung dari orang-orang yang hasad kalau dia hasad dan yang kedua surah An-Nas qul a'udzu birabbin nas aku berlindung padamu dari manusia dan segala macam itu untuk manusia jadi untuk membentengi diri salah satunya bisa itu qobliyah ba'diyah diusahakan itu bawa Al-Falaq sama An-Nas atau untuk rutin 5 waktu kalau misal saudari teman-teman nggak ngelakuin sholat qobliyah ba'diyah alangkah bagusnya dilakukannya kalau nggak dilakukan misal ngambil yang wajib aja beramal ya zikir setelah sholat jangan lupa baca 3 surah qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas setiap zikir setelah sholat setelah kita zikir Allahumma antas salam minkas salam yang ilahi anta rabbi subhanallah sampai Allahu akbar kabira la ilaha illallah wa la syarikalah sampai penutup itu jangan dilupa baca ayat kursi baca qul huwallahu ahad baca qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas itu bisa dibaca itu salah satu amalan untuk agar diri kita ini terhindar dari sifat dari orang-orang yang mau hasad kita. Setiap ba'da sholat jangan lupa baca trikul itu tadi. Saya ulangi, setiap ba'da sholat jangan lupa baca trikul itu tadi. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Atau lebih bagus amalkan zikir pagi petang. Zikir pagi petang bisa pagi itu wirdul latif yang disusun oleh Imam Habib Sayyid bin Alawi Al-Haddad ya kalau nggak saya ya pokoknya itu yang bisa diamalkan wirdul latif kalau yang sorenya bisa ngamalin rotibul haddad tapi itu lumayan berat lama loh lama kalau wirdul latif sama rotibul haddad itu lama jadi kalau mau yang ringkasnya itu tadi setelah sholat baca trikul itu jangan lupa ya qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas mungkin itu dari siapa yang bertanya tadi dari Hafika ya semoga menjawab wallahu a'lam bishawab. Baiklah, untuk pertanyaan sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin untuk ayah bunda kakak abang yang ingin lebih banyak bertanya lagi, boleh langsung chat aja. Maksudnya langsung chat kepada Ustadz Muhammad bin Nizar
Baiklah, kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu Riyadhah Surah Al-Waqiah, serta doa penutup. Untuk ayah bunda kakak abang, boleh tulis doa-doanya di kolom chat. Sambil menunggu chat dari ayah bunda sekalian, langsung saja Riyadhah Ustadz Surah Al-Waqiah. Ya. Ustadz dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita membaca surat Al-Waqiah. Surah ke yang 56 ya. Ada hadihin niyah wa ala kullatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قليلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Ya, baik. Kita bacakan dulu doanya untuk Ustaz, tolong doakan nenek Syariat agar di segala lapangan kuburnya diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di sisi terbaik di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga segala niat-niat yang mungkin belum terucapkan, yang belum tersampaikan lewat chat ini, terlintas dari hati kita, segala niat baik kita, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Allahumma ighfir lana ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, dan ampunilah dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Kasihilah mereka ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah mendidik kami ketika kecil ya Allah. Wa li jami'il muslimin wal muslimat, dan ampunilah dosa saudara-saudara kami, saudara yang muslim dan muslimat ya Allah. Wal mu'minina wal mu'minat, dan dosa saudara-saudara kami yang mukmin dan mukminat ya Allah. Al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya Allah. Khususnya bagi nenek-nenek kami, bapak ayah ibu kami, kakek nenek kami yang hadir pada hari ini ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang hadir pada hari ini ya Allah, datang dengan berkubang dosa ya Allah, jangan Engkau biarkan ya Allah, melainkan Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang datang dalam keadaan membawa masalah ya Allah, yang datang dalam keadaan punya masalah ya Allah, jangan Engkau biarkan ya Allah, melainkan Engkau berikan solusinya ya Allah, melainkan Engkau berikan jalan keluar dari setiap masalahnya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang Engkau uji dengan sakit ya Allah, atau saudara kami yang Engkau uji dengan sakit ya Allah, jangan Engkau biarkan ya Allah, melainkan Engkau berikan mereka kesembuhan ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qad ittaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, segala hajat, segala keperluan kami ya Allah. Mohon ya Allah, segala permohonan yang kami mohonkan kepadamu, jangan Engkau biarkan ya Allah, melainkan Engkau mudahkan dan Engkau kabulkan segala permohonan kami ya Allah.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau biarkan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami sadar ya Allah, kami telah banyak menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Mata kami gunakan melihat yang haram, ya Allah. Telinga kami gunakan mendengar yang haram, ya Allah. Tangan kami gunakan untuk melakukan sesuatu yang haram, ya Allah. Kami mohon ya Allah, jangan Engkau biarkan ya Allah. Jangan biarkan Engkau, melainkan Engkau ampuni dosa kami ya Allah. Sesungguhnya jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, kami mengakui ya Allah, kami mengakui kami ini lemah ya Allah. Kami mohon kepadamu rahmat dari sisimu ya Allah, dan berikanlah jalan keluar dari setiap masalah kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah pasangan ya Allah, pasangan hidup, keturunan, putra-putri kami, anak-anak kami, anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Pasangan kami, pasangan yang soleh dan solehah ya. Jadikanlah akhlak mereka akhlak yang baik ya Allah. Akhlak yang sesuai dengan Rasulullah SAW, yang sesuai dengan Rasul-Mu tuntunkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin hanya cukup sekian dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan pembacaan riyadhah serta doa penutup tadi, maka berakhirlah kegiatan berzikir kita hari ini. Terima kasih kepada ayah bunda kakak abang yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan berzikir. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata ataupun pengucapan saya sebagai moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz Junizar. Sama-sama Terima kasih Ustaz Junizar. Sama-sama Ustadz Izwan. Saya pamit. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya.